Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengerjakan pengayaan geografi tentang mengenal banjir dan juga cara pencegahannya. Nama saya Suhita Katriandi Prabusti. Nama saya Almira Yosi. Nama saya Safa Alzina. Pengertian banjir. Banjir itu merupakan peristiwa terendamnya daratan oleh volume air yang meningkat, sehingga suatu daerah menjadi tergenang air dalam jumlah bebas. Penyebab adanya banjir, ada kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, termasuk curah hujan tinggi, minimnya daerah resapan air, penyumbatan saluran air oleh sampah, dan penebangan hutan secara liar. Dampak banjir. Banjir membawa banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan manusia. Pertama, kerusakan fasilitas dan harta benda. Rumah, sekolah, jalan, bahkan kendaraan bisa terendam air sehingga rusak parah. Banyak barang berharga milik warga juga ikut hilang atau tidak bisa dipakai lagi. Kedua, banjir menyebabkan gangguan ekonomi, aktivitas perdagangan terganggu, orang-orang tidak bisa bekerja seperti biasa, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan juga sangat besar. Ketiga, ada penurunan produktivitas. Misalnya, anak-anak tidak bisa sekolah, para pekerja tidak bisa berangkat kerja, dan lahan pertanian rusak sehingga hasil panen berkurang. Keempat, banjir juga bisa menyebabkan korban jiwa. Ada orang yang hanya terbawa arus, terkena listrik yang korslet, atau jatuh sakit parah saat berada di pengungsian. Dan yang terakhir, banjir menimbulkan krisis air bersih. Air sumur tercemar, banyak sumber air kotor sehingga masyarakat sulit mendapatkan air yang layak untuk diminum dan dipakai sehari-hari. Proses terjadinya banjir. Pertama, ketika hujan deras turun dalam waktu lama, jumlah air yang jatuh ke tanah jadi sangat banyak. Kedua, tanah tidak mampu menyerap air dengan baik, apalagi kalau sudah tertutup beton atau aspal. Ketiga, kondisi semakin parah karena pepohonan berkurang akibat penebangan hutan, sehingga air hujan tidak tertahan akar pohon. Keempat, sungai dan drainase yang tersumbat sampah membuat aliran air terhambat. Akhirnya, pada langkah kelima, air meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Cara mencegah banjir. 1. Jaga saluran air tetap bersih. Jangan buang sampah ke sungai, got, atau selokan. Bersihin saluran air secara rutin biar nggak tersumbat. 2. Perbanyak resapan air. Bikin sumur, resapan, atau biopori. Tanaman pohon, rumput, atau tanaman lain biar air hujan bisa meresap ke tanah. Kurangi penggunaan lahan kedap air. Jalan halaman atau perkarangan jangan semua dicor semen. Sisain tanah terbuka biar air bisa masuk ke tanah. 4. Reboisasi dan penghijauan. Menanam pohon di daerah rawan longsor dan hulu sungai yang bisa menahan air hujan supaya nggak langsung turun deras. 5. Tata kota yang baik. Pemerintah perlu bikin sistem drainase yang bagus, waduk, bendungan, atau tanggul. Jangan bangun rumah di bantaran sungai. 6. Edukasi masyarakat. Warga harus sadar pentingnya menjaga lingkungan bareng-bareng. Berikut adalah contoh banjir. Yang pertama yaitu, pada awal 2025, Jakarta dilanda banjir besar akibat curah hujan ekstrim dan meluapnya sungai Ciliwung serta sungai-sungai lain. Lebih dari 90.000 warga harus mengungsi, 9 orang meninggal, dan ketinggian air mencapai hingga 3 meter di beberapa wilayah. Penyebab utama banjir ini adalah hujan deras, penurunan muka tanah, alih fungsi lahan, serta sistem drainase yang belum optimal. Itu adalah kasus banjirnya. Contoh kasus banjir kedua yaitu banjir besar melanda Bekasi pada 3-4 Maret 2025 akibat hujan ekstrim di wilayah Hulu Bogor yang menyebabkan sungai Cikeas dan Cilengsi meluap ke Kali Bekasi. Genangan terjadi di lebih dari 20-100 titik di 7-11 kecamatan. Genangan ketinggian air sampai 20 cm hingga 3 meter. Bahkan mencapai 8 meter di beberapa lokasi. Peristiwa ini disebut terparah sejak 2020, merendam ribuan rumah, melumpuhkan akses jalan dan fasilitas umum, hingga memaksa puluhan ribu warga mengungsi, serta menimbulkan kerugian ekonomi besar. Berikut adalah gambar banjir di Bekasi. Kesimpulan dari presentasi ini menyampaikan pemahaman menyeluruh tentang banjir dengan menggambarkan penyebab utamanya seperti curah hujan ekstrim dan sistem drainase yang tidak efektif, serta dampak signifikan yang dapat terjadi pada kehidupan manusia dan lingkungan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.